maka kau setan. Maliki. Saya potong dulu, bos. Ya, potong, silakan. Teman-teman semua, ya walau ini secara natural ya, nggak by design ya. Memang mereka berdua ini adalah artis TikTok. Bos, tolong siapkan dulu air mineral. Itu kata kawan-kawan di bawah, Trinitas itu Tuhannya tralala, trilili, trelele. Iya. Jadi ini mereka berdua memang ini bukan masa, kalau saya lihat ini cuma sentimen pribadi aja, nggak ada. Jadi karena sama-sama miss ya. Jadi Opung hanya kalah pamor, jadi Opung itu ini koslet begitu. Iya. Tapi memang Anda juga harus konsisten, Malik, karena Anda bilang sama siapapun Anda tidak akan pernah merasa kalah. Tapi kalau sama Opung Pipo Anda merasa kalah gitu. Ini udah 2-0 nih. Kalah umur, bos, kalah umur. Jadi yang udah ngalah Opung Pipo juga belum tua ini, umurnya belum nyampe 60. Opung umurnya kemarin 27. Iya. Terima kasih lah. Begini Maliki. Lambat atau cepat, apa yang kamu tabur akan kamu tuai, bro. Yakin saya itu. Ya enggak? Tuhan itu tidak bisa dipermain-mainkan. Jangan kamu pikir seperti Anda itu, enggak. Kapan saya permainkan, Opung? Enggak, Opung ini cara menyimpul kamu di Alkitab. Iya, apa yang saya simpulkan? Contohnya apa? Yang saya simpulkan apa? Ayo. Banyak, karena kamu enggak apa banyak apa? Satu aja. Dari tadi banyak. Salah satu pun nggak ada disebut. Kamu selalu mengatakan tokoh-tokoh gereja lah, apalah, pendeta lah. Lah iya, itu namanya Siapa kamu menghakimi orang? Bukan menghakimi, itu Opung. Jadi apa namanya? Itu Tetanus yang menciptakan Tritunggal, ya, namanya Tetanus yang menciptakan Tritunggal. Pada akhir hidupnya dia murtad. Kalau kamu bisa meninggalkan. Aduh, dengar dulu. Enak kecil. Opung ini sembunyi. Kalau kamu mengerti, Opung saya kasih tahu ya, Trinitas itu dibuat oleh Tetanus. Tetanus pada akhir hidupnya meninggal murtad dari Trinitas. Jadi orang Trinitas itu kriterianya pasti murtad. Kenapa pasti murtad? Karena pengajaran munafik dalam kebingungan. Begitu. Dengar baik-baik dulu, saya katakan kepada Anda, saya cari kau ya. Saya cari dulu kau. Dengar baik-baik, perhatikan kata-kata saya. Ya, dengarkan. Kalau kamu membuat satu kisah di dalam Alkitab ataupun ayat, dengarkan baik-baik. Utarakan tujuan ayat itu. Paparkan kondisi pada saat itu. Bagaimana itu ada ayat, sama siapa ayat itu berbicara, untuk apa faedahnya bagi orang yang mendengar. Dengarkan, jangan kamu selalu mengatakan tokoh-tokoh gereja lah, kamu katakan pendeta-pendeta lah, sesat, budak Trinitas lah. Kalau kamu mengucapkan seperti itu, kamu lebih-lebih dari sampah. Kau ngerti? Gak boleh. Sekarang begini. Opung Malikil. Opung Pipo dan Malikil. Gini. Ya gini, Opung Pipo, dengar dulu. Ini emang guru saya nih. Jadi memang begini, yang menciptakan Tritunggal itu adalah Tertullianus, Opung, pada abad yang ketiga. Setelah dia menciptakan doktrin itu, banyak orang mengikutinya. Doktrin Tritunggal itu merendahkan keberadaan Yesus yang adalah Tuhan. Itu yang sedang kita bantah. Saya juga sama dengan Malikil ini, bahwa Tritunggal akut itu mereka mendegradasi, merendahkan ketuhanan Yesus. Mereka bilang Yesus itu hanyalah ciptaan, darah dan dagingnya itu adalah ciptaan. Seperti siapa yang bilang itu? Seperti Erben, seperti Bom dan lain-lain.
Jadi bukan Malikil, bukan kita yang menciptakan Tritunggal itu. Mereka-mereka itu yang memuja. Padahal yang menciptakan paham Tritunggal itu, Tertullianus itu yang disebut tadi Tetanus sama Malikil itu, dia murtad dari ajarannya itu. Dia tinggalkan ajarannya itu. Menjadi Montanisme, menjadi penganut Kristen mistik. Dan dia bilang, padaku sudah ada Roh Kudus karena ada 2 orang wanita masuk ke dalam diriku. Itu jadi bukannya Malikil yang menciptakan itu, Opung Pipo. Ini jelas ya. Jadi inilah yang kita sedang perangi. Bahkan ada lagi namanya Marcionisme. Ini yang baru lagi. Kalau Tritunggal merendahkan ketuhanan Yesus, Marcionisme ini merendahkan ketuhanan Allah di dalam perjanjian lama. Jadi komplik lah, benar-benar complicated kita ini menghadapi. Jadi ini Opung Pipo, jadi harus memahami. Tapi nggak apa-apa lah, ini hanya untuk entertain aja lah teman-teman. Silakan. Maka dari itu Opung belajar sejarahnya supaya tidak asal bunyi. Kalau Opung asal bunyi kan malu-maluin kita ini teman Opung. Malu kita mendengar Opung itu asal bunyi. Begitu Opung. Opung jangan malu lah. Belajar itu tidak memandang umur. Mau tua, mau muda, mau anak-anak. Belajar semua. Jadi jangan gengsi lah. Jangan karena Opung itu udah umur di atas lalu harus mengajar. Kalau nggak ada ilmu gimana mau mengajar? Saya pinjam kata-kata Ahok ya. Kalau pintar itu ngajar, kalau bodoh itu mendengar. Itu kata-kata Ahok Opung. Begitu Opung. Jadi semua kita belajar. Jangan sembarang ngegasnya kagak nyambung, bikin malu Opung. Aduh, capek. Nggak ada salahnya. Sebentar Malikil, kita jadi ketawa. Saya dari tadi udah, ini badan saya, baju saya udah keringat, harus mandi lagi. Padahal saya udah mandi tadi. Karena ada sebuah sebuah entertain lah buat kita. Ya lanjut Pung. Gas, full. Begini, Malikil. Maka saya katakan tadi, kalau kamu masuk kepada Alkitab, maka saya katakan tadi dari awal, dari dasarnya. Alkitab berapa pasal kamu pun nggak tahu. Berapa ayatnya itu semua. Dari Kejadian sampai... Jangan balik lagi ke situ Pung. Jangan balik lagi. Dasar dulu. Udah. Kalau kamu tanya saya, itu di luar kepala saya semua. Ayat yang terpendek, ayat yang terpanjang, di mana itu tertulis saya tahu. Udah Jadi Opung, baikan dulu lah sama Opung, ini dulu lah, baikan dulu dengan Malikil. Dengar nih. Ini ya ciuman kudus dulu sama Malikil biar aman itu. Dari tadi jangan balik lagi di situ ya. Jadi begini, kenapa saya bukan menyalahkan Anda, bukan, tetapi ingat, Anda itu kalau memaparkan di dalam Alkitab, karena kata-kata Anda itu tidak lebih dari sampah. Kenapa saya katakan seperti ini? Budak Trinitas lah, tokoh-tokoh gereja lah, kamu kaitkan menurut akal pikiranmu, sukamu dari Tuhanmu. Itu nggak saya bisa. Tapi kalau kamu bisa, maka saya cering di mana pun di Komal Muslim saya. Ayat itu yang saya bacakan. Mari kita bahas ayat itu. Ayat itu pedoman. Bukan pendeta, bukan yang di sana yang menciptakan cerita. Bukan itu pedoman. Yang dituliskan, yang Anda pegang sekarang Alkitab dari Kejadian sampai mana ayat itu. Mari kita bahas itu. Ayat apa? Di dalam pasal apa? Apa direncana ayat itu, utara itu, dari mana manfaatnya, bagaimana tujuan ayat itu. Itu yang kita bahas. Jangan menimpulkan. Karena Anda dengan saya terbatas. Dengarkan, orang yang menulis Alkitab 40 orang yang menulis itu pun terbatas. Yang dituliskan di luar batas. Anda pahami? Yang dituliskan di luar batas. Tuhan tidak bisa dituliskan seluruhnya. Tapi dipakai manusia menuliskan. Untuk diberitahu kepada manusia, untuk itu paham. Dengar dulu, jangan kok. Opung, ada tuak di situ? Maka kamu itu sampah. Kalau kamu cari di situ itu sampah. Udah saya katakan, dengarkan baik-baik. Jangankan, dengarkan baik-baik. Minuman saset pun nggak saya minum, hanya air putih saya minum, biar kau tahu. Dari segi mana pun tidak pernah kau suci dari saya. Mendengar musik pun musik yang rock and roll apa saya nggak mau, nggak suka pikiran saya, akal saya nggak masuk. Maka ingat kata-kata saya.
Nyanyian rock, nyanyian apa? Saya nggak ada itu. Kalau datang kau ke rumah saya nggak ada nyanyian seperti itu. Lukisan sembrono pun nggak ada di rumah saya. Biar kau tahu. Ini sebenarnya nggak perlu saya sampaikan kepada Anda. Ada, saya lihat dari sini di HP Opung itu ada foto-foto ladies. Jadi supaya kamu paham, maka saya katakan Anda itu, kamu anak kecil dan kerdil dan pici. Nggak ngerti apa-apa kamu. Maka kata-kata saya ke ubun-ubunmu, ke jantungmu, akhirnya nanti bisa bro. Bisa kamu jegang. Ingat kata-kata saya. Apa itu jegang, Opung? Maka kamu kau belajar rendah hati. Kalau belajar Iya, makanya saya tanya. Saya rendah hati, makanya saya bertanya. Apa itu jegang, Opung? Makanya ayat ini bagaimana ini Pak Pipo? Coba kita bahas ayat ini. Baru kita diskusi tentang ayat itu, tujuan ayat itu bagaimana. Soal perbedaan, biarkan perbedaan itu ada. Tapi ayat yang kita kupas dulu, jangan kau simpulkan Trinitas, budak Trinitas lah, kau pendeta lah, di bawah ada yang nggak bersaksi. boleh begitu. Saya lihat Opung kata kemarin joget. Nah, itu gimana Opung? Maka kamu pembohong pembual kamu. Bangga kamu di dalam kebohongan yang kamu pelihara. Kebohongan pendustamu kamu bangga. Kau tuduh saya seperti itu. Udah kita katakan. Jadi saksi dusta itu Opung. Oh, berarti yang di bawah saksi dusta ya? Dengarkan baik-baik. Coca-Cola pun, Sprite pun nggak saya minum. Ada katakan saya minum. Oh, begitu ya. Oh, ternyata Opung juga termasuk jalur gasa ya? Bukan jalur gajah. Makanya kamu itu anak kerdil dan picik. Makanya kamu tingkatkan kamu secara berpikir kekristenan, bro. Hidup ini kan hidup yang lebih baik ke depannya. Oke, pasal 1 apa Opung? Apa ada pasal 1? Iya, Opung itu kan mau menuntun kita, mau ngajari kita. Pasal 1 apa Opung? Apa pasal 1? Pasal 1 apa? Pasal 1 kalau Opung salah itu benar. Pasal 1 apa? Iya, kalau pasal 1 kalau Opung salah berarti benar. Kalau Opung benar berarti benar. Begitu Pasal kan? 1 apa? Karena kamu sudah terlalu bebas kau bicara di YouTube atau di komal-komal seperti ini selama ini. Maka dan pikiran akalmu kamu itu merasakan itu baik bagi Anda. Karena itu yang selalu di dalam pikiran. Maka saya katakan kepada Anda hidup di bawah tempurung. Kamu nggak mengerti dunia yang lain masih luas. Orang yang lain masih luas yang dapat memahaminya. Tapi kamu terkungkung satu pelajaran yang kamu terima. Lalu kau buatkan dirimu di dalam hidup itu. Maka kamu, saya katakan kamu di dalam lumpur. Kau terbuka. Yang mana itu yang terkungkung Opung? Coba kasih contoh. Yang mana itu terkungkung? Kamu rasakan itu. Saya yakin kamu rasakan. Enggak, coba Opung kasih tahu. Yang mana yang saya yang terkungkung? Karena dari kata-katamu. Yang mana? Kata-kata yang mana? Iya, budak Trinitas lah, toko-toko gereja lah, memerangi setan Trinitas lah. Coba dulu kok. Renungkan kata-katamu. Itu kan kata-kata sampah itu. Opung tahu nggak itu budak gereja apa? Kalau pun Anda tahu, nggak wajar kamu mengatakan seperti itu. Loh, Tuhan Yesus mengajarkan apa Opung? Kecuali tatap muka dengan Anda di suatu tempat itu secara tatap muka secara personal. Ini di rum-rum seperti ini kamu katakan nggak tahu ngerti apa-apa. Kamu katakan kau jas orang lain nggak ngerti apa-apa. Dia tidur di rumahnya. Kamu jas seperti itu. Wes setan. Opung. Di kitab apa? Di kitab apa Tuhan Yesus mengajarkan jika A katakan C? Di kitab apa? Di mana ada kitab AC? Di mana ada kitab AC? Weh, dodong. Betul-betul kamu nggak pernah sekolah kau. Sekolah kau biasa dulu. TK. Udah Pak, saya izin dulu. Saya mau tausiah dulu di room kawan-kawan Muslim. Kamu ketawa, kamu dalam penderitaan. Izin pamit ya, saya Opung Dada Opung. Ya. Silakan. Ya. Berarti ini posisi skor 2-2 ya kawan-kawan ya. Aduh, betul. Enggak. Ya ini. Kenapa Pastor Ben? Bukan begini Pastor Ben, maaf dulu ya. Rekan-rekan semua yang ada di Komali, terima kasih bro. Iya. Karena ini dia ini secara personal menjas orang-orang Kristen. Biarkan berbeda, biarkan. Tapi utarakan Alkitab yang dituliskan itu bukan menjas budak Trinitas, bukan Trinitas itu yang saya persoalkan. Kata-katanya mengutarakan dari firman Tuhan nggak pantas.
Itu nggak bisa saya masuk akal pikiran saya. Berarti maksud opung penyampaiannya yang kurang pas, bukan ajarannya. Ajarannya termasuk karena dia menimpulkan ayat itu seperti ini. Padahal sebenarnya tujuan ayat itu bukan itu. Versi yang lain masih bisa. Masih banyak versi yang lain. Tapi bukan kehendak dan pikiran akalnya dibuat itu sebagai sesuatu pikiran. Karena satu pengetahuan di dalam dirinya yang dia pelajari, hanya itu. Dia nggak membuka pelajaran yang lain tentang Kristen yang lain. Maka dia terpatok dalam satu pelajaran itu, maka hidupnya seperti itu. Maka saya katakan tadi, dia hidup di bawah tempurung. Nggak mau mengerti pelajaran yang lain dari orang lain, dari agama lain, nggak mau menerima. Maaf. Tapi tadi opung udah lewat penjelasan saya, Tritunggal itu dari mana, diciptakan siapa. Ya udah mengerti ya. Ya paham saya itu. Sebenarnya paham saya tentang Trinitas itu, tapi penyampaiannya bukan seperti siapa si Maliaki, siapa namanya ini, si Malaki ini, Simalakama ini, Simalakama namanya ini siapa? Iya. Karena begini, Master Ben, Iya. maaf ya, saya biarkan dulu si Malaki, si Maliki, Maliaki ini, si Malaki. Jangan sembarang menyebut nama orang opung. Malikil. Malikil. Ya, Malikil Malak. Salam YouTube dulu udah lama, saya nggak pernah tengok. Ya, shalom sahabat. Seperti inilah dulu saya biarkan si Luga, lalu saya ada si Luga 2 kali. Nah, baru dia tarik, nggak mau lagi bicara seperti itu. Terima kasih kepada dia. Kalau saya ada, si Luga pun nggak pernah bisa bicara karena menjas orang HKBP ke neraka lah, sudah saya lihat kau ke neraka. Apa bicara tentang kekristenan seperti ini? Seolah-olah dia mengawal pintu surga itu, seolah dia menentukan surga, nggak gitu. Saya dengar lo, Opung Pipo, ada yang mau berkomen, Opung Pipo, silakan. Pak Vivo. Silakan. Salam Pak. Ya Pak. Nggak usah digas Pak, Opung Pipo. Nah, jadi begini Pak Vivo. Ya. Di bawah pun ada teman-teman yang mau melihat penjelasan dari Tritunggal itu. Saya pun, karena walaupun saya sebagai hamba Tuhan juga, tetapi kita kan manusia terbatas Pak. Ya, jadi banyak kekurangan kita untuk memahami ya, untuk mengerti tentang kealahan ini. Jadi supaya jangan artinya supaya kita mengerti semua, artinya ilmu yang Bapak Tito sudah miliki sekarang dijelaskan sama kita sekarang. Karena dari Yohanes tadi sudah saya dengarkan juga, tapi saya mau juga artinya dari kawan Tritunggal, karena saya pun Tritunggal juga Pak ya. Tapi saya mau penjelasan yang lebih dalam lagi. Kira-kira seperti itu Pak. Pak Pipo ini Pak percaya Yesus itu Bapa Pak. Jadi Pak Pipo ini percaya Yesus itu adalah Bapa. Ya. Jadi beliau itu tidak mau dijas atau disebut golongan mana, karena bagi beliau itu adalah cara-cara orang duniawi, orang tidak dewasa. Itu maksud beliau. Biarlah orang mau keyakinannya apa, pengetahuannya tentang Tuhan itu bagaimana, kembali kepada orang-orang tersebut. Itu maksudnya beliau. Tapi mungkin narasi untuk penyampaian itu miss gitu sahabat. Sebenarnya nggak ada masalah. Jadi beliau ini, Pak Pipo ini, Malikil adalah artis-artis TikTok. Ya seperti Perikitiu dan lain sebagainya. Jadi kalau mereka ini punya pengikut-pengikut yang banyak, saya senang mereka itu hadir di sini. Jadi tadi itu hanya sebagai narasi ini aja lah, narasi entertain aja lah. Kalau menurut saya nggak usah diperdalam itu. Silakan, Pung Pipo. Baik. Kita nggak lama lagi ya kawan ya, karena saya ada doa jam 7:30 ya. Ya, lanjut. Oke. Siapa yang bertanya tadi? Itu ada si itu. Iya Pak. Siapa tadi yang Depi. Iya Pak Pipo, aku mau bertanya. Begini Pak. Shalom. Ya. Shalom. Boleh aku Ya. bertanya? Jadi aku dengar di room sebelah katanya Yahweh itu setan. Gimana menurut kalian itu? Tiga satu dulu yang saya paparkan. Yang mana tadi pertanyaan yang pertama? Saya tadi Depi Jai. Baik Depi. Bapak Depi kan? Depi Jai. Iya. Ya baik. Baik Pak. Saya bicara tidak bisa saya bicara Pak. Baik begini.
Silakan. Iya. Diam dulu Pak, saya jelaskan dulu. Saya jelaskan dulu. Gini, Apa itu? Saya jelaskan dulu sedikit Pak. Jadi tentang DPJ dikatakan tadi bagaimana Trinitas itu katanya. Maka di Alkitab tidak ada kata-kata Trinitas. Kalau Pastor Ben mengatakan ada yang menciptakan ya silahkan. Tapi bukan itu menjadi patokan. Kalau ada memakai Trinitas ya silahkan. Pengertian Trinitas pun saya nggak tahu bagaimana Trinitas itu. Secara itu diterima dalam hidup seseorang saya nggak paham. Maka saya utarakan di dalam Alkitab. Saya baca dulu di dalam Kolose 2:9. Sebab di dalam dia terdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah. Di dalam kepenuhan Allah, di dalam secara jasmani Yesus penuh. Bapa iya, Roh Kudus iya. Dia anak dan sebagai manusia daging. Di dalam dia ada. Itu ayat ini mengatakan. Lalu masuk ke dalam, saya bagi di dalam 3 bahagian. Ini versinya, ini gelar Pak ya, gelar. Allah Bapa adalah kepala alam semesta termasuk anak Allah. Allah Bapa adalah kepala alam semesta termasuk anak Allah. Yesus mengatakan, aku pergi kepada Bapakku sebab Bapa lebih besar daripada aku. Yohanes 14 ayat 28. 1 Korintus 2:3. B. Yesus Kristus adalah anak Allah yang satu-satunya kekal. Yesus adalah kekal. Dia menjadi natur manusia. Awalnya dia kekal. Menurut ayat ini Yohanes 3 ayat 16, Mika 5 ayat 2. Roh Kudus adalah onum dari kealahan dan bekerja sama Bapa dan Anak di dalam Kejadian 1 ayat 2 waktu penciptakan. Lalu sebahagian sifat-sifat ketuhanan dikatakan di situ. Maha kuasa, Allah itu Bapa itu maha kuasa. Wahyu 19 ayat 6, Ayub 11 ayat 7. Hadir di mana-mana, menjelajah seluruh bumi. 2 Tawarik 16 ayat 9. Dia maha tahu. 1 Timotius 1 ayat 17, ayat 24 ayat 1. Ayub Timotius 32 ayat 8. Tetap dia kekal. Ibrani 6 ayat 17. Kekal dan dia selamanya. Kasih, Bapak itu kasih adalah Yohanes 4 ayat 8. Murah hati, Keluaran 34 ayat 6. Adil, Ulangan 36 ayat 2. Wahyu 15 ayat 3. Dia benar-benar. Esra 9 ayat 15. Nehemia 9 ayat 7 sampai 8. Saya bagi dalam 3 bahagian lagi. Secara manusia, ini mungkin agak sulit diterima. Yesus dapat didustai. Kisah 5 ayat 3. Secara kehidupan, secara badan, secara daging bisa berdusta, bisa iya. Itulah satu perjuangan dia, tapi dia berdusta tidak pernah karena dosa tidak ada dalam diri. Dapat dihina. Secara tubuh, natur kemanusiaan Yesus dapat dihina. Bisa. Ibrani 10 ayat 29. Ayat ini mengatakan. Dan dia dihubungkan kepada keanggotaan kealahan di dalam rumus. Di dalam doa orang-orang apa? Orang-orang percaya melalui Yesus Kristus. Matius 28 ayat 20. Dan 2 Korintus ayat 13. Yang terakhir, pekerjaan Bapa. Ini gelar Bapa, ini gelar Pak ya. Anak pun gelar sebenarnya. Karena itu anak untuk mendekatkan diri. Pekerjaan Bapa, dia memberikan anaknya. Yohanes 3 ayat 10. Inilah anakku yang kuasihi, kepadanya aku berkenan. Dan dia menerima dia. Dan dia diberikan kepada manusia. Dia mengampuni dosa. Mika 7 ayat 18. Itu Bapa. Natur kebapaan. Pekerjaan Kristus. Anak, sebagai anak. Kristus menyelamatkan dari dosa. Matius 1 ayat 21. Dia mengantarai kita. Yesus itu perantara. Ya, mengantarai kepada Bapa dari manusia, maka dia manusia. Ya. Dia mengantarai kita. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Itu pekerjaan dalam tubuh Yesus. Pekerjaan Roh Kudus. Dia mengilhami nabi-nabi. 2 Petrus 1 ayat 21. Dia menginsapkan dunia akan dosa. Yohanes 16 ayat 8. Ini Roh Kudus. Dia memimpin ke dalam kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Dia mendatangkan kelahiran baru. Yohanes 3 ayat 3 sampai 8. Pekerjaan Roh Kudus. Lalu tiga di sini ada oknum, ada berbeda. Iya.
secara pekerjaan, tetapi itu adalah gelar. Bapak gelar, anak adalah gelar, dan semua adalah gelar. Itu bersatu di dalam tadi apa? Di Kolose 2 ayat 9. Di dalam Yesus terdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah. Pembuktiannya, Yesus menghidupkan orang mati, iya. Adakah Bapa di situ? Ada. Adakah Roh Kudus? Ada. Yesus memberikan 5.000 orang makan, ada Bapa di situ? Ada. Ada Roh Kudus? Ada. Dan semua lengkap di dalam itu, di dalam diri Yesus secara jasmani seluruh kepenuhan Allah. Lalu dia naik ke sorga. Dia berjanji dia akan datang. Yang datang siapa? Yesus. Tidak ada Bapa, tidak ada Roh Kudus lagi, kan? Lengkap di dalam dirinya. Maka bagaimana dia pergi, begitu juga dia akan datang kedua kali. Otentik. Tuhan satu. Yesus adalah Bapa, iya. Yesus ada kuasa dari Roh Kudus, iya. Yesus adalah manusia, iya. Tidak bisa dipikirkan nalar pikiran kita menentukan itu bagaimana itu prosesnya. Hanya sebatas itu yang kita mampu. Jangan kita buat narasi, jangan kita simpulkan Tuhan itu menurut akal dan pikiran kita. Itu yang dituliskan, mari kita imani, mari kita ikuti, mari kita terima itu di dalam hidup kita. Saya yakin Tuhan akan memakai kita sebagaimana adanya kehidupan kita masing-masing. Itulah paparan saya. Silakan. Itulah paparan saya, Pak Devi. Halo. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak paparannya. Jadi udah cukup jelas Pak. Jadi oke lah, kalau ada tambahan dari teman-teman yang lain ya silakan. Kita kembalikan ke Pak host dulu ya, Pak Pastor Ben. Iya, kadang-kadang bocor, kadang-kadang enggak. Ada lagi? Karena kalau saya Pak, saya tidak mau membantah firman Tuhan yang sudah Saya setuju dengan Bapak Devi, saya setuju. Nah, jadi saya tidak pernah berani membantah itu karena kenapa? Jangan sampai salah kita